Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaqu bihi aw walidin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan di mana sebelumnya Allah memberikan kematian pada kita semua, dan Allah akan hidupkan kembali untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kehidupan yang diberikan pada kita semua dapat dijadikan sebagai sarana untuk kita bisa berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat kali ini, khatib berwasiat pada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Itulah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita harus mampu mengerjakan semua perintah Allah pada kita sebagai insan-insan mukallaf ini, dan sekaligus kita juga harus mampu menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada amal soleh yang kita kerjakan kecuali kebaikan Allah akan berikan pada kita semua, dan tidak ada amal buruk kita kerjakan kecuali azab Allah telah menanti kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dengan sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dan Jumat rahimakumullah, ada sebuah filosofi kehidupan yang berbunyi, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ungkapan tersebut syarat dengan makna yang sangat inspiratif dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah ini. Kalaupun kita harus yakin bahwa hidup kita di dunia ini sampai ke akhir nanti mengalami dua kehidupan dan dua kematian. Yang pertama Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian mengingkari nikmat Allah, kufur dan nikmat kehidupan yang diberikan pada kita semua, padahal kalian yang sebelumnya mati. Kematian pertama ini sangat singkat, karena kematian yang Allah ciptakan kita sebagai makhluk awal Allah ini sebelum ditiupkan ruh pada janin dalam rahim seorang ibu. Kemudian Allah ciptakan kita sebagai makhluk hidup sampai akhir kita menemui kematian kita hidup di dunia ini. Dan setelah itu Allah hidupkan kembali kita, dan kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kehidupan inilah yang perlu kita cikapi secara bijaksana, secara baik. Karena hakikatnya Allah katakan firman-Nya, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan selalu menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum.
Dan kami selalu mencatat apa-apa yang mereka lakukan saat masih hidup dan apa yang mereka tinggalkan ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala catatkan dalam firman-Nya, Allah kumpulkan semua yang dicatat di Lauhul Mahfuz yang kita akan lihat di akhirat nanti. Dua fenomena ini kita harus pahami sebagai makhluk hidup. Bahwa ketika Allah memberikan kehidupan kita di dunia, hanya sekali saja di dunia ini. Karena kehidupan syarat dengan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW ketika memuji para sahabatnya, memuji umatnya dengan kata-kata al-kayyis min ummati man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas dari umatku adalah mereka-mereka yang dalam kehidupan di dunia ini mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan jika mereka beramal, targetnya agar membuat pasca kematiannya. Sebaliknya, wal ajis, dan mereka yang lemah di antara umatku adalah mereka yang manitaba nafsahu hawahu. Mereka yang hawa nafsunya menjadi kendala hidupnya atau kendali hidupnya. Dan mereka berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak punya kebaikan, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jamaah dan Jumat rahimakumullah. Oleh karena bagaimana menyikapi arti filosofi tadi? Hidup sekali dulu yang berarti, minimal hidup kita harus melahirkan sebuah amal yang praktis, yang itu semuanya sebagai upaya kita untuk menghadap Allah membawa amal tersebut. Jamaah dan Jumat rahimakumullah. Fenomena yang menarik adalah ketika kita meninggal dunia dan kita tinggal dunia ini, ternyata amal yang kita kerjakan bukan kita yang membawanya. Tetapi amal itu yang nyusul kita, ngikuti kita selalu. Karena logikanya, kalau amal kita yang bawa, ketika kita mati menghadap Allah SWT, mestinya yang kita bawa yang baik-baik saja. Karena amal sifat yang ngikutin kita, maka ada job yang mengatakan, diajak kita ngikut, tidak diajak kita nyusul. Itulah amal yang akan menyertai kita semuanya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, agar kita mampu meraih kebaikan-kebaikan Allah SWT dalam kehidupan di akhirat nanti, maka dua hal yang harus dipahami dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita sadar bahwa hidup di dunia adalah syarat dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia adalah merupakan sarana kita untuk berkarya, berbakti, dan taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia tempat kita diuji. Karena dunia tempat kita diuji, kita harus sadar jangan pernah merasa nyaman di dalam kehidupan di dunia ini. Karena ujian silahkan berganti pada kita semuanya. Yang kedua, apa yang kita kerjakan di dunia ini, seyogyanya harus melakukan kebaikan pada generasi-generasi berikutnya. Karena bukan asar peninggalan kita itu gambaran bahwa hidup kita di dunia ini tidak berhenti dengan kita mati masuk alam kubur. Tapi akan kita rasakan pasca kematian kita dan kita mendapat azab dari Allah ketika kita bisa berbuat baik di dunia ini. Inilah kita katakan dua hal dalam kehidupan kita ini. Makanya bagaimana cara kita untuk menghidup dan mengisi kehidupan kita di dunia ini hanya sekali saja. Yang pertama, biasakan hidup kita di dunia ini syarat dengan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Itulah perbuatan yang layak untuk dikerjakan bagi para penduduk dunia ini. Kenapa demikian? Karena ciri amal soleh dalam agama Islam hanya 3. Yang pertama, amal tersebut bersifat mubah. Artinya mubah, tidak mengandung dan diharamkan oleh Subhanahu dan Rasulnya. Dan yang kedua, niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada nuansa kemusyrikan, nuansa salah niat dalam beramal soleh tersebut. Dan yang ketiga, mengikuti tuntunan syariat yang Rasulullah dasar agama Islam pada umumnya. Maka manakala kita mampu mengerjakan hal ini, kita akan lihat bagaimana manfaat tersebut. Karenanya Allah katakan firman tadi, inna nahnu nuhil mauta. Kami yang akan menghidupkan manusia sudah mati itu. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kita catat selalu kata Allah apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Karena itulah ketika kita sadar bahwa setiap amal kita melahirkan kebaikan di akhirat nanti, kita mulai sadar dengan pesan Rasul mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah.
dunia itu merupakan ladangnya akhirat. Layaknya kita ketika meraih panen yang baik, maka ladang kita dipelihara dengan baik pula. Boleh saja kita menanam dengan bibit yang unggul, tetapi tanam di tanah yang tandus, maka hasilnya tidak maksimal apa yang kita harapkan. Dan sebalik saja, bisa saja kita menanam di tanah yang subur, tapi bibitnya tidak unggul, pun tidak maksimal hasilnya. Oleh karena Imam Ghazali mengatakan, bibit dalam hal ini adalah iman, tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladang adalah hati kita yang bersih, yang tulus beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Inilah jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, amal soleh dalam Islam dibagi dua. Ada amal yang bersifat mahdoh, itu semata-mata ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam amal bersifat mahdoh ini, syariat yang menentukan pada kita semua harus ada aturan-aturan, baik syarat dan rukun-rukunnya. Contoh, berwudu itu amal ibadah yang bersifat mahdoh. Oleh karena amal ibadah yang bersifat mahdoh, tidak selalu harus tunduk pada logika. Tidak selalu harus ikuti aturan logika kita. Bagi contoh masalah wudu di situ, Imam Ali mengatakan, "Lau kana dinu yuqal lamma masul alal khufi afdal min masalah tahtiha." Seandainya agama diukur dengan logika, maka perintah untuk mengusap di atas tiwel atau sepatu yang besar itu lebih utama ketimbang mengusap di bawahnya, padahal yang kotor adalah bawahnya. Agama bukan logika ansih. Ini bersifat ibadah mahdoh. Kenapa demikian mahdoh? Karena lagi-lagi ini merupakan paket dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat itu paket dari Allah, puasa paket dari Allah, zakat pun demikian, termasuk haji juga ibadah mahdoh yang nilainya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ibadah yang bersifat muamalah. Ibadah muamalah prinsipnya hanya dua, dan kita bebas mengerjakan apa saja. Yang penting dua ini jangan masuk dalam amal ibadah muamalah tersebut. Yang pertama adalah adamus syirki. Tidak boleh kita mengandung nilai kemusyrikan dalam ibadah atau perbuatan seperti itu. Kita ingin menolong saudara kita yang akan naik pangkat, kita bantu dia, tapi kita ajak ke sebuah perdukunan untuk mengelabui orang lain, itu artinya walaupun niatnya baik, tapi ada nilai syirik di sisi Allah SWT, maka tertolak segala perbuatan tersebut. Yang kedua artinya ada muzulmi, tidak boleh ada nuansa kezaliman pada hak orang lain. Makanya ketika Allah memberikan satu ultimatum pada kita semua, selama kita berbuat zalim pada hamba Allah, Allah tidak akan menerima segala amal ibadah kita semuanya. Karena itulah amal ibadah di dunia ini, kita harus mampu mengerjakannya dengan tuntunan yang pasti, baik maupun bersifat muamalah. Inilah karya kita dan upaya kita ketika hidup di dunia, apa yang kita kerjakan maqaddamu. Yang kedua, wa asarahum. Peninggalan kita. Kita sadar bahwasanya ketika kita hidup, kita tidak berhenti hanya pada kehidupan kita sendiri. Kita punya generasi, kita punya penerus, kita punya anak cucu yang mereka akan merasakan kehidupan berikutnya. Sehingga Allah berpesan pada kita semua, ketika menyangkut pada keturunan generasi kita, Allah dalam firman-Nya, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kita waspada, kita wanti-wanti, jangan sampai meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik lemah imannya, lemah akalnya, lemah akhlaknya, lemah materinya, karena mereka itu sebagai generasi penerus kita yang akan melahirkan kebaikan pas kita mati dari dunia ini. Karena wajar kata Rasulullah SAW dan sabdanya, idza mata ibnu Adam in qata'a illa min salasin. Jika seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputullah segala amal perbuatan itu. Karena tidak ada mayit yang hidup kembali, mayit beramal kembali, terputus amalnya. Namun dari sekian amal yang putus, ada nilai kebaikan yang dia berikan dalam kehidupan pasca berikutnya itu. Yang pertama dengan shadaqatin jariyah. Ketika dia biasa dalam hidupnya memberikan sedekah dengan niat tulus karena Allah, maka bernilai pahala yang ngalir sampai akhir hayat nanti atau akhir kiamat nanti. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau dia punya ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Mungkin kita nggak mampu bersedekah dengan harta kita, tapi dengan sebatas ilmu kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan orang mengajar pada orang lain berikutnya,
maka menjadi nilai jariah di Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu. Kita mampu meninggalkan generasi anak-anak yang soleh, keluarga-keluarga yang soleh yang menandakan kita telah meninggal dunia itu. Inilah jamaah rahimakumullah. Makna kata-kata hidup sekali, hidup yang berarti, artinya kita harus memadukan dua hal. Yang pertama, secara instan kita harus mampu mengerjakan kebaikan, kita rasakan masa hidup kita ini. Yang kedua, kita harus mengerjakan sesuatu yang hasil dirasakan oleh orang lain generasi berikutnya. Itulah ciri makhluk Allah dan umat Rasulullah yang cerdas menyikapi kehidupan di dunia ini. Inilah jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita sadar bahwasanya hidup ini di dunia tidak ada lain kecuali hanya permainan belaka. Makanya nyatakan dalam firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa tatakurun wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah hai orang mukmin semuanya, sesungguhnya kehidupan di dunia tiada lain merupakan permainan dan senda gurau belaka. Dan bahkan hanya sebuah perhiasan dan kesombongan kita antara kita semuanya. Termasuk upaya kita untuk bangga-bangga dengan anak keturunan kita dan harta-harta kita. Tidak ada nilai baik dalam kehidupan dunia ini kecuali dijadikan dunia sebagai ladang mencari kebaikan di akhirat nanti. Inilah harapan kita semua sebagai hamba Allah yang lemah ini. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini kita harus sadar bahwa kenapa nenek moyang kita tergoda dengan dunia. Karena sesungguhnya dunia adalah hadirah. Dunia itu segar dan juga hilwah. Dunia itu manis dalam pandangan kita semuanya. Maka wajar kata Allah ketika setan menggoda iblis, atau kita menggoda Nabi Adam. Apa kata Allah? Waswasa ilaihi syaiton. Setan membisiki Nabi Adam. Apa kata setan pada Adam? Wa qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, mau kau tunjukkan kepadamu untuk mencapai kehidupan yang abadi dan jabatan tidak pernah punah. Itulah ketika Adam tergoda untuk makan buah khuldi. Disinilah kita katakan kesalahan kita sebagai anak Adam ini merubah persepsi godaan tadi itu. Kita anggap yang namanya harta, yang namanya kehidupan anak sebagai amanat. Tapi sadar, ini godaan iblis pada Nabi Adam. Sehingga Adam terlena dengan godaan tersebut dan akhirnya diusir Allah SWT dari surga itu. Maka itu jamaah rahimakumullah, marilah di suasana seperti ini, kondisi yang sedang fitnah kehidupan kita saat ini, kita tingkatkan kualitas takwa kita Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal-amal kita yang soleh, yang baik-baik, terutama ciri kebaikannya adalah tidak berhenti pada kita saja. Tapi kebaikan tersebut harus melahirkan kebaikan pada generasi berikutnya. Sadar Rasul mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Dan sebaliknya, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayiatan, falaiha wizruha wizru man amila biha." Barang siapa yang mentradisikan kebaikan di dunia ini, maka akan berpahala orang yang mengerjakan berikutnya. Dan sebaliknya, barang yang mentradisikan keburukan di dunia ini, dia akan mendapat dosa sebesar dosa yang mengerjakan berikutnya itu. Mudah-mudahan bisa melindungi kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sifatnya sia-sia, yang tidak jadikan sebagai sarana menghadap Allah dengan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kama salamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan singkat dari khutbah yang singkat ini, kita tahu bahwasanya ketika hidup di dunia inilah syarat dengan ujian-ujian tersebut, maka kita harus mampu mensortir, mampu memilih mana amal dan perbuatan yang bisa menyelamatkan kita dari godaan dunia.
dan mana amal atau perbuatan yang membuat kita terpuruk dalam dunia ini. Lagi-lagi, jangan pernah kita menganggap secara ultimatum, secara mutlak bahwa apa yang Allah berikan ujian kepada kita sebagai amanah dari Allah saja, sehingga kita lupa sebab akibat dari perbuatan itu. Kita kembali bagaimana Adam tergoda karena bujukan setan dengan nikmatan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan, kita kerjakan selama ini mendapat bimbingan dari Allah SWT, dan kita selalu mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah SWT dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kama sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah SAW. Istaqim, luruskan, rapatkan. Fa'in atas subuh minta mami salah. Allahu Akbar. Qulina salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام السلام. اللهم صل كما صليت. اللهم
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلهي ربي أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله العظيم الحمد دائما الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله له لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعفونا يا كريم يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أنزل علينا منزلا مباركا أنت خير المنزلين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عن العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.